Sahabat Suara Tapian, kami ada di Munas Musyawarah Nasional ketiga Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ITAKI. Saya bersama dengan ketua umumnya yang periode lalu memimpin dan kemudian secara aklamasi beliau juga terpilih di Munas ini. Kami bersama dengan Bapak Heber Simbolon. Horas Amang. Horas. Terima kasih kesempatan untuk Suara Tapian berbincang-bincang. Ya. Sebenarnya secara nasional apa visi dari ITAKI ini? Oke. Terima kasih untuk partisipasi kehadirannya pada saat ini. Terima kasih juga kepada seluruh stakeholder ITAKI yang bisa mensukseskan acara kita hari ini. Dan terima kasih acara ini berjalan dengan baik, apalagi saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum lagi. Ini bukan tugas yang mudah, karena pengalaman tahun lalu pun begitu berat sebenarnya kalau kita mau berpikir berat. Tapi karena memang saya memberikan hati, saya didukung oleh teman-teman semua, khususnya dari Sekretariat DPN ITAKI, ini semua bisa terlewati dengan baik. Hanya memang beberapa waktu kebelakangan ini ada perubahan aturan di negara kita, sehingga kami ada mengalami penyesuaian, itu yang akan jadi berubah. Secara pribadi misi saya tentu saya ingin berbakti kepada dunia konstruksi Indonesia, khususnya di tenaga ahli, ketenaga ahlian. Dan secara organisasi ITAKI ini punya misi atau visi dan maksud tujuannya adalah bagaimana untuk membangun, meningkatkan nilai value dari masyarakat konstruksi, khususnya pekerja konstruksi di Indonesia. Kami tidak mau lagi bahwa tukang itu adalah profesi kesekian. Tukang itu harus profesi yang benar-benar bisa memberikan jaminan hidup keluarga. Tukang itu menjadi sebuah profesi yang benar-benar dicintai oleh rakyat. Sehingga pembangunan konstruksi di Indonesia, apalagi kita tahu bahwa Pak Jokowi ini akan diangkat menjadi Bapak Konstruksi Nasional atau Bapak Konstruksi Indonesia. Kita berharap jangan hanya pembangunan konstruksinya, tapi pembangunan orangnya juga harus diimbangi, harus diikutkan. Kurang lebih begitu. Entrepreneur adalah pengusaha yang akan menjadi leader terdepan bagi masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Orang Batak harus mampu di depan. Orang Batak harus berani mengambil resiko. Orang Batak harus bisa menjadi sebuah cerah, sebuah terang seperti lilin yang diutarakan oleh orang tua kita terjaman dahulu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau evaluasi sekarang, orang Batak itu belum jadi pengusaha industri. Rata-rata kalau orang Batak tamat SMA atau selesai kuliah mau jadi PNS, polisi, tentara, atau pejabat. Dan itu masih dikejar ya? Dan itu latah sekarang. Dan memang masih ada kebanggaan orang tua seperti itu. Saya mau merubah itu mulai sekarang. Jangan bangga lagi, tinggalkan itu. Kita jadi pengusaha aja, kita jadi pedagang aja. Kita lihat Cina lebih besar masyarakatnya jadi pedagang daripada masyarakat PNS. Soalnya jadi pengusaha itu berjiwa mandiri dan punya daya tahan kuat ya? Memang dibutuhkan jiwa yang kuat, mandiri, tahan uji dan tahan banting. Tapi dia adalah seorang tokoh yang tidak pernah mau menyerah. Pengusaha hancur 10 kali harus bangkit 11 kali. Jatuh, bangun lagi. Bangun lagi, bangun lagi. Bangkit lagi ya. Minimal 11 kali kalau Anda pernah jatuh 10 kali. Sehingga saat ini satu masih ada cuan. Di Munas ini tadi saya dengar seorang profesor, kebetulan saya kenal ini Profesor Malian Simanjuntak, menantu dari tokoh Panda Namaban atau ada ipar dari Putra Namaban. Tadi apa pesan beliau sebagai mewakili pemerintah? Karena tadi ketua menyebut bagaimana juga pemerintah ini kita harus dekat karena kita anaknya begitu. Boleh secara makna apa pesannya? Ya, terima kasih kepada Profesor Manlian yang mewakili pemerintah dari LPJKN. Saya berharap, saya meminta sekaligus memohon sebagai ketua umum
Itaki supaya masyarakat konstruksi ini benar-benar menjadi sebuah perhatian khusus kepada pemerintah. Saya melihat akan ada kekosongan tenaga konstruksi di Indonesia karena anak-anak sekarang sudah tidak mau lagi bekerja, sudah malu, sudah gengsi untuk jadi profesi tukang. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh negara, sangat dibutuhkan oleh sebuah kota. Kita bisa bayangkan bahwa tiap tahun rumah pejabat, rumah masyarakat, rumah siapapun, kantor-kantor harus dicat ulang, direnovasi. Nah, untuk itu ini peluang kerja. Hanya pemerintah dengan kami asosiasi, dengan kami masyarakat pelaku konstruksi perlu serius menangani ini. Jangan lagi konstruksi hanya sebuah pelarian. Oke, terakhir Ketua, sebagai Ketua terpilih, apa pesan ke seluruh anggota yang ada di Indonesia ini agar Itaki ini makin melebarkan sayapnya, berkembang di Indonesia begitu? Ya, ini tugas beratnya di sini karena seluruh Indonesia. Padahal saya di Jakarta sebenarnya kurang mobile ya, tapi menurut data yang ada di kami bahwa seluruh anggota, apalagi pengurus Itaki, mereka sudah berada pada posisi-posisi yang baik di proyek masing-masing, di pekerjaan masing-masing. Namun sekali lagi dengan kita laksanakannya Munas ini, mudah-mudahan akreditasi bisa kita raih. Saya berpesan kepada saudara semua, tetap bergandeng tangan, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita satu dalam pencapaian tujuan. Konstruksi adalah dunia kita, Itaki adalah rumah kita. Terima kasih Bapak Heber Sibolon, Ketua dari Itaki Nasional. Sahabat Suara Tapian, kami juga berbincang dengan Sekjen dari Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau Itaki, Bapak Teguh Abdul Hanan. Beliau datang khusus dari Aceh mengikuti Munas Nasional ketiga dari Itaki hari ini. Kami akan berbincang. Pak Teguh, bagaimana kabar? Alhamdulillah, sehat. Ini langsung dari Aceh, langsung menghadiri Munas ini. ketiga ya. Sebagai Sekjen, apa kira-kira harapan ke depan? Karena ini periode kedua jadi Sekjen ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan ke depan, target dari Itaki? Baik, saya ceritakan dulu backgroundnya ya. Karena sebelum ini sudah ada Undang-Undang 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi, kemudian Undang-Undang nomor 2 2017 di bulan Januari sudah lahir. Problem yang kita hadapi secara nasional hari ini adanya kesulitan daripada pengusaha, baik tenaga ahli maupun kontraktor, dalam membuat sertifikat badan usaha maupun sertifikat keterampilan maupun sertifikat keahlian. Kami dari Itaki berupaya agar ini segera terakreditasi dalam upaya membantu teman-teman di pelosok mulai dari Aceh hingga ke Papua agar turut serta membantu asosiasi lain dalam upaya pemenuhan kebutuhan untuk mengikuti tender. Ini kan sertifikat ini akhirnya kan berlabuh di pengadaan barang dan jasa. Ya. Sekarang ini saya boleh bilang bahwa kesulitan daripada pengusaha untuk melengkapi persyaratan karena masih adanya banyak asosiasi yang belum terakreditasi, belum memiliki LSP maupun LSPU. Inilah yang ingin kami lakukan segera agar ini bisa tercapai. Apa sebenarnya syarat-syarat menjadi anggota Itaki? Dan kalau menjadi anggota, sertifikasi apa yang harus mereka dapatkan? Dan proses mendapatkan sertifikasi itu bagaimana sebenarnya? Kalau menjadi anggota, mungkin kalau secara umum masyarakat tidak akan langsung menjadi anggota. Tapi mereka lebih kepada menyiapkan atau mereka memiliki kebutuhan untuk memiliki sertifikat SKT atau SKA atau SBU. Akhirnya ketika mereka membuat sertifikat itu, maka secara otomatis mereka akan mendapatkan kartu tanda anggota. Persyaratannya pasti sederhana. Ketika mereka mengikuti sertifikasi, secara otomatis
persyaratan tersebut akan melengkapi menjadi anggota ITAKI ataupun APKINDO secara otomatis. Jadi tidak khusus lagi bagi KTA. Sebagai sekjen, barangkali perlu kami dapatkan juga, kira-kira kalau orang mendapat sertifikat dari ITAKI, apa hebatnya dibanding misalnya orang yang tidak mendapat sertifikat itu? Karena kenyataan secara umum kita tahu bahwa tukang atau orang yang mengerjakan konstruksi bangunan itu biasanya tidak perlu memikirkan itu. Ada nggak misalnya pengalaman orang yang tidak tersertifikasi itu, ya bangunannya juga tidak bagus dan mudah runtuh begitu? Saya mau cerita dulu dari perspektif regulasi. Ya. Sebenarnya pekerjaan konstruksi itu ada 3. Ada perencanaan konstruksi, Ya. ada pelaksanaan konstruksi, ada pengawas konstruksi. Jadi surat edaran Kementerian PUPR tentang remunerasi hanya mengatur tentang perencanaan dan pengawasan. Jadi remunerasi itu tidak mengatur tentang pelaksanaan. Jadi di sana persyaratan sertifikat itu hanya SK-SKT itu hanya persyaratan administrasi. Jadi tidak sampai yang dipersyaratkan sampai kepada pekerjaannya pun mereka hadir. Jadi di situ masih ada kekosongan hukum menurut saya yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Oke. Jadi ini sudah lama, sudah mungkin 8 tahun ada kekosongan. Jadi tidak harusnya dengan remunerasi untuk pelaksanaan konstruksi nggak ada, persyaratan pun nggak ada, nggak apa-apa. Oke. Artinya ITAKI ini hadir untuk mengisi kekosongan itu. Ya, ITAKI hadir ini juga mendorong pemerintah, khususnya Kementerian PU, untuk segera melahirkan surat edaran tentang remunerasi bagi pelaksana konstruksi, gitu loh. Nah, ini masih terjadi friksi-friksi di lapangan dengan penegak hukum persoalan ini. Oke. Masih terjadi. Oke. Pertanyaan terakhir Pak Sekjen. Siap. Kata Sekjen katanya itu dari secret, rahasia begitu. Apa itu? Sekretaris Jenderal kan? Iya. Jadi itu dari kata secret. Oh iya. Ya, rahasia. Organisasi itu tidak bisa tidak Sekjen berperan begitu. Pasti. Apa kira-kira pikiran gagasan Sekjen untuk membesarkan, untuk mengangkat ITAKI ke depan menjadi benar-benar dia hadir di semua provinsi yang ada di Indonesia? Nah, menurut saya kehadiran kita ini kan sekarang ini dalam gerbong baru kepengurusan ITAKI, kita sudah bertambah dengan adanya Pak Dr. Mardiaman, ada Hamo Tangan. Mereka ini adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Mereka ini juga merupakan daya tarik bagi masyarakat untuk kita melakukan proses sertifikasi di daerah-daerah. Ya. Khususnya kalau SKT itu kan adanya di daerah, itu sertifikat keterampilan. Dalam upaya mengisi kekosongan di daerah itu, yaitu tentang kompetensinya. Kita kan di daerah tidak banyak sekali unsur dari kepada kampus yang tidak hadir, yang tidak tampil, yang tidak mau ikut serta, atau tidak diajak, apapun itu judulnya. Tapi akhirnya ini berjalan sendiri gitu. Nah, kita mau ITAKI itu ingin melibatkan semua stakeholder agar muncul ke permukaan bersama-sama dalam menyelenggarakan jasa konstruksi nasional. Terakhir pesan sebagai Sekjen untuk semua pengurus ITAKI di seluruh Indonesia. Ya, saya sebagai Sekretaris Jenderal DPN ITAKI dan APKINDO mengajak kepada teman-teman Dewan Pengurus Provinsi se-Indonesia untuk segera mempersiapkan diri dalam rangka mempersiapkan akreditasi, dan kita juga sekaligus mempersiapkan tempat uji kompetensi. Karena persiapan itu tanpa dibantu oleh daerah itu tidak akan terjadi, karena tidak bisa kita lakukan oleh DPN. Kami ini di pusat ini hanya sifatnya koordinatif, pelaksananya pasti teman-teman di daerah. Nah, jadi ayo kita sama-sama singsingkan lengan baju, kita mulai dari hari ini dan ke depan agar organisasi kita lebih siap. Saya tidak ingin katakan lebih baik daripada yang lain, paling tidak kita setara dengan asosiasi yang lebih dulu hadir, lebih dulu terakreditasi. Saya pikir demikian.
Terima kasih Bapak. Sama-sama. Waktunya untuk Suara Tapian. Demikian sahabat Suara Tapian, bincang-bincang kami. Sahabat Suara Tapian, kami juga berbincang dengan bendahara umum yang baru terpilih di organisasi Ikatan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia atau ITAKI, Ibu Drasari, ST MT. Ya. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana perasaannya ketika tadi di Munas Nasional ketiga ini Ibu dipercayakan di periode 2022 sampai 2027 menjabat bendahara umum? Saya sangat berbahagia sekali. Awalnya itu saya sebenarnya bergabung dengan asosiasi ini belum lama. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada peserta Munas bahwa saya sudah dipercaya untuk menjadi bendahara umum. Mudah-mudahan ini saya bisa menjalankan ini semua dengan amanah. Bisa amanah, mudah-mudahan untuk kedepannya bisa ikut memajukan asosiasi ITAKI ini. Ibu kan sarjana teknik ya? Insinyur lah dulu itu ya? Teknik sipil. Teknik sipil. Lalu masternya juga master teknik sipil juga. Tentu mumpuni dong di bidang teknik sipil ya. Kira-kira secara peluang ke depan, Ibu membaca, melihat, mengetahui lapangan, kira-kira apa peluang ke depan konstruksi Indonesia? Gini, jadi konstruksi Indonesia itu insya Allah ke depannya itu untuk Indonesia sekarang sudah tidak kalah dengan luar. Oke. Jadi, dengan adanya asosiasi ini saya percaya bahwa dengan adanya asosiasi bisa memberikan kompetensi, wawasan tambahan untuk para di bidang konstruksi gitu. Jadi bisa menambah wawasan dan menambah keterampilan atau skill di dalam bidang konstruksi seperti itu. Mungkin terakhir pertanyaan saya, Bu, apa harapan Ibu sebagai bendahara umum yang terpilih di periode ini dan pesan untuk teman-teman di pengurus provinsi cabang begitu agar sinergitas itu jalan ke depan, organisasi ini besar gitu? Harapan saya pribadi itu agar asosiasi bersatu ya, maksudnya walaupun kita ada di beberapa daerah, tetap kita itu bersinergi, bersatu dalam satu tim, jadi bisa bekerja dengan tim walaupun kita dibedakan dengan jarak, tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bersatu untuk memajukan asosiasi ini, seperti itu. Harapannya itu sih. Mungkin ada terakhir kompak pesan apa? Mungkin ini aja ya untuk kegiatan ITAKI lebih ditingkatkan lagi saja. Dan harapan saya kita mendapatkan akreditasi, kemudian harapan yang terakhir adalah kita bisa untuk LSP. Baik, tadi ITAKI. Saya sebut ingin macam ini penutup. Oh ya, saya penutup ada pantun. Silakan Ibu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa istirahat kaki. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa gabung ITAKI. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah gunung Raja Basa. Ke sana bingung, ke situ bingung. Lebih baik ke ITAKI saja. Mantap. Terima kasih Bu, kesempatan untuk Suara Tapian berbincang. Baik. Tetap semangat.